Pernahkah kita bertanya kenapa belajar harus berlangsung di sekolah? Padahal sepanjang sebagian besar sejarah manusia, pengetahuan justru diwariskan tanpa ruang kelas, tanpa seragam, bahkan tanpa ijazah sebagai syarat memperoleh pengakuan sosial. Sampurasun, warga dunia yang baik. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Asep Mulyana, penjaga gawang Asep Epistemi. Hari ini kita akan menelusuri perjalanan panjang lahirnya sekolah modern. Kenapa manusia mengubah proses belajar yang dulu berlangsung bebas menjadi sebuah institusi. Bersama pemikiran Ivan Illich, mari membaca sejarah pendidikan dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Jauh sebelum bangunan sekolah berdiri, manusia belajar melalui kehidupan sehari-hari. Anak-anak mengenal alam, berburu, bertani, memasak, bercerita, dan bermusyawarah bersama keluarga maupun komunitas. Pengetahuan diwariskan lewat pengalaman langsung, bukan melalui kurikulum tertulis. Jadi belajar menjadi bagian alami dari kehidupan, bukan aktivitas yang dipisahkan oleh jadwal, seragam, ataupun ruang kelas khusus. Cara belajar itu hadir hampir di setiap peradaban. Sambil bekerja, anak mengamati orang dewasa, kemudian mencoba sendiri sampai mahir. Perlahan pengalaman berubah menjadi pengetahuan. Dari sana lahirlah keterampilan, nilai, bahkan identitas budaya. Karena itulah pendidikan dulu berlangsung di rumah, di ladang, bengkel, pelabuhan, pasar, sampai tempat-tempat ibadah yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Tapi perjalanan sejarah kemudian membawa perubahan besar. Populasi bertambah, kota berkembang, pekerjaan semakin beragam, dan negara membutuhkan warga dengan kemampuan yang lebih seragam. Sedikit demi sedikit, belajar mulai dipindahkan dari ruang kehidupan menuju ruang khusus. Disinilah benih sekolah modern mulai tumbuh sebagai sebuah institusi yang terorganisasi secara sistematis. Memasuki era revolusi industri, kebutuhan tenaga kerja terampil meningkat. Negara memerlukan sistem pendidikan yang mampu mengajarkan membaca, berhitung, disiplin waktu, juga kepatuhan terhadap aturan. Sekolah kemudian berkembang bukan hanya sebagai tempat belajar, tapi juga sebagai lembaga yang membentuk kebiasaan sosial bagi masyarakat modern yang terus bertumbuh. Sekarang hampir semua orang menganggap sekolah sebagai satu-satunya tempat belajar yang sah. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa pendidikan identik dengan ruang kelas, guru, ujian, dan ijazah. Padahal, sejarah menunjukkan kenyataan berbeda. Jika demikian, kapan sebenarnya sekolah menjadi ukuran utama seseorang dianggap telah memperoleh pendidikan yang layak? Perubahan itu tampak wajar karena memang berlangsung perlahan selama berabad-abad. Tapi di balik lahirnya sekolah yang modern itu, terdapat pengalaman manusia, harapan keluarga, sekaligus kecemasan masyarakat. Dari sanalah perjalanan berikutnya perlu kita pahami lebih mendalam. Ketika sekolah mulai berkembang, banyak orang tua melihatnya sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka berharap anak-anak mereka memperoleh kesempatan yang tidak pernah mereka miliki. Sekolah kemudian menjadi simbol harapan,
tempat masa depan dipersiapkan melalui pengetahuan, keterampilan, dan pengakuan sosial. Perlahan-lahan, kepercayaan terhadap institusi pendidikan pun semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat. Bagi anak-anak, sekolah menghadirkan pengalaman yang beragam. Ada yang menemukan teman, guru, inspiratif, dan semangat belajar. Tapi ada pula yang merasakan tekanan nilai, persaingan, bahkan ketakutan terhadap kegagalan. Akibatnya, belajar tidak selalu dipahami sebagai proses menemukan dunia, tapi sering berubah menjadi usaha memenuhi tuntutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sisi lain, guru memikul harapan yang tidak ringan. Mereka bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik karakter, mengejar target kurikulum, memenuhi administrasi, sekaligus menjawab ekspektasi orang tua. Dalam situasi demikian, hubungan antara guru dan murid kadang bergeser. Waktu untuk membangun rasa ingin tahu sering tersisih oleh tuntutan menyelesaikan materi pembelajaran. Seiring waktu, masyarakat mulai menghubungkan keberhasilan dengan jenjang pendidikan formal. Gelar dan ijazah kemudian menjadi tanda kemampuan, bahkan sering dianggap lebih penting daripada pengalaman nyata. Akibatnya, banyak orang menggeser atau maksud saya mengejar sertifikat sebagai tujuan akhir. Tanpa disadari, proses belajar yang semestinya membebaskan perlahan berubah menjadi perlombaan memperoleh pengakuan sosial. Di sinilah dilema pendidikan modern muncul. Kita membutuhkan sekolah untuk memperluas kesempatan belajar, tapi juga khawatir ketika belajar hanya diakui jika berlangsung di sekolah. Pertanyaan itu tetap relevan hingga hari ini. Apakah pendidikan sesungguhnya itu berada pada gedungnya atau pada proses manusia terus belajar sepanjang kehidupannya? Pertanyaan itu tidak berhenti sebagai kegelisahan pribadi. Sejumlah pemikir mencoba menelusuri akar persoalannya. Salah satu yang paling berani adalah Ivan Illich yang mempertanyakan bukan belajar, tapi dominasi sekolah sebagai satu-satunya jalan pendidikan. Pada awal 1970-an, Ivan Illich mengajukan pertanyaan yang mengejutkan dunia pendidikan. Menurut dia, masalah utama bukanlah manusia berhenti belajar, tapi masyarakat mulai menyamakan belajar dengan bersekolah. Ketika keduanya dianggap identik, kemampuan manusia untuk belajar secara mandiri perlahan terabaikan. Pertanyaan sederhana itu kemudian memicu perdebatan panjang sampai sekarang. Melalui bukunya The Schooling Society, Illich tidak mengajak masyarakat membenci pendidikan. Sebaliknya, dia mengkritik ketergantungan berlebihan pada institusi sekolah. Bagi Illich, belajar dapat berlangsung di mana saja, melalui pengalaman, komunitas, perpustakaan, tempat kerja, teknologi, maupun percakapan antar manusia. Pendidikan jauh lebih luas daripada bangunan sekolah yang kita kenal selama ini. Illich juga mengkritik budaya yang lebih menghargai ijazah daripada kemampuan nyata. Seseorang sering dipercaya karena sertifikatnya, bukan karena pengetahuan atau keterampilannya. Fenomena itu melahirkan apa yang disebut kredensialisme, yaitu keyakinan bahwa legitimasi pendidikan terutama ditentukan oleh dokumen resmi, bukan kualitas belajar yang sesungguhnya dialami seseorang. Sebagai alternatif, Illich membayangkan masyarakat yang menyediakan jaringan belajar terbuka. Siapapun dapat berbagi pengetahuan, menemukan mentor, bertukar pengalaman, dan mengakses sumber belajar tanpa tergantung sepenuhnya pada sekolah formal. Gagasan ini terdengar radikal pada masanya, tapi kini semakin mudah dibayangkan melalui internet,
komunitas, dan platform pembelajaran digital. Menariknya, perkembangan teknologi membuat sebagian gagasan ILIH terasa semakin relevan. Kita dapat mempelajari bahasa, pemrograman, musik, memasak, bahkan filsafat dari berbagai sumber di luar sekolah. Tapi ILIH tidak mengatakan sekolah harus dihapus. Ia mengingatkan agar kita tidak pernah melupakan bahwa belajar selalu lebih besar daripada institusi pendidikan itu sendiri. Jika belajar memang melampaui sekolah, maka pertanyaan berikutnya menjadi semakin penting. Bagaimana cara pandang tersebut mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, bahkan masa depan pendidikan? Dampaknya ternyata jauh lebih luas daripada dugaan kita. Ketika sekolah menjadi ukuran utama pendidikan, masyarakat mulai membedakan orang berdasarkan jenjang pendidikan formal. Ijazah membuka pintu pekerjaan, status sosial, dan kepercayaan publik. Di sisi lain, banyak individu yang memiliki kemampuan luar biasa tetap dipandang sebelah mata karena tidak menempuh jalur pendidikan formal yang dianggap sah. Budaya belajar pun mengalami perubahan. Dulu, pengetahuan diwariskan melalui kebersamaan, tradisi, dan pengalaman lintas generasi. Sekarang, banyak orang menganggap belajar hanya terjadi ketika berada di ruang kelas. Akibatnya, pengetahuan yang bersifat lokal, kearifan komunitas, dan pembelajaran intergenerasi itu sering kehilangan tempat dalam kehidupan modern yang semakin terinstitusionalisasi, terlembagakan. Dalam bidang ekonomi, pendidikan menjadi investasi penting bagi individu ataupun negara. Tapi ketika gelar lebih dihargai daripada kompetensi, biaya pendidikan dapat meningkat tanpa selalu diikuti peningkatan kualitas kemampuan. Dunia kerja kemudian menghadapi paradoks. Banyak lulusan memiliki ijazah tapi masih membutuhkan pembelajaran baru ketika memasuki lingkungan profesional yang sesungguhnya. Bagi negara, sekolah membantu membangun literasi, kesehatan masyarakat, serta kesempatan sosial yang lebih luas. Tapi sekaligus, sekolah menjadi ruang tempat nilai, aturan, dan identitas bersama dibentuk. Karena itu, isi pendidikan selalu berkaitan dengan pilihan politik, arah pembangunan, dan cita-cita masyarakat yang ingin diwujudkan melalui generasi berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tanpa sadar berkata, "Saya bukan ahlinya karena tidak pernah sekolah di bidang itu." Padahal manusia mampu belajar melalui pengalaman, membaca, berdiskusi, berlatih, dan bekerja. Sekolah memang penting, tapi rasa ingin tahu tetap menjadi sumber utama setiap proses belajar yang bertahan sepanjang kehidupan. Setelah memahami dampaknya, kita sampai pada pertanyaan paling mendasar. Apakah solusi terbaik adalah meninggalkan sekolah atau justru mengubah cara kita memaknai belajar? Disinilah refleksi menjadi lebih penting daripada sekedar memilih salah satunya. Sekolah merupakan salah satu pencapaian penting peradaban manusia. Melalui sekolah, jutaan orang memperoleh kesempatan membaca, berhitung, berpikir, dan mengenal dunia lebih luas. Tapi sekolah tetaplah sarana, bukan tujuan akhir. Ketika sarana dianggap sebagai tujuan, pendidikan perlahan kehilangan makna terdalamnya sebagai proses memanusiakan manusia. Ivan Illich mengingatkan bahwa kemampuan belajar telah melekat pada manusia sejak lahir. Seorang anak belajar berbicara sebelum mengenal ruang kelas. Orang dewasa terus belajar melalui pekerjaan, keluarga, kegagalan, dan pengalaman hidup. Belajar tidak berhenti ketika sekolah selesai. Belajar berhenti ketika rasa ingin tahu ikut padam. Mungkin masa depan pendidikan bukan memilih antara sekolah atau tanpa sekolah. Yang lebih penting,
adalah membangun ekosistem belajar yang lebih terbuka. Sekolah, keluarga, komunitas, perpustakaan, dunia kerja, dan teknologi dapat saling melengkapi. Peradaban yang besar bukan hanya menghasilkan sekolah yang baik, tapi masyarakat yang gemar belajar. Barangkali pertanyaan yang perlu kita ubah bukan lagi di mana seseorang bersekolah, tapi bagaimana seseorang terus belajar. Pergeseran kecil ini membawa perubahan besar. Kita mulai menghargai rasa ingin tahu, kreativitas, kolaborasi, dan pengalaman nyata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan manusia. Episode ini bukan mengajak kita meragukan pentingnya sekolah, tapi mengembalikan sekolah pada tempatnya yang proporsional. Sekolah adalah salah satu jalan belajar, bukan satu-satunya jalan. Peradaban tidak maju karena manusia membangun sekolah. Peradaban maju karena manusia tidak pernah berhenti belajar. Dari sanggar sampai ruang kelas, sejarah menunjukkan bahwa pendidikan selalu berubah mengikuti kebutuhan zaman. Tapi satu hal tetap sama, yaitu manusia belajar karena rasa ingin tahu. Pertanyaannya sekarang, setelah memahami perjalanan panjang ini, apakah kita masih memandang belajar sebagai kewajiban di sekolah atau sebagai perjalanan seumur hidup yang membentuk diri kita? Warga dunia yang baik, terima kasih sudah menonton episode ini sampai akhir. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Selalu ingat untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan tulis pendapat teman-teman dan pengalaman teman-teman di kolom komentar. Sampurasun.